Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Jopi Happy. Kembali lagi bersama saya Dea Syafira dan ditemani dengan Bapak Wisnu Maulana. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Toiban, ini udah halal nih ya. Kita nggak lupa. Pasir. Ada ajaran buat tergesa-gesa itu merupakan perbuatan sehat. Belajarnya itu dari belajar menyeimbangkan diri sendiri. Mudah-mudahan kita juga termasuk terhadap umatnya yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pesantren Ekologi di Jopi Happy. Halo The Jopi People, kembali lagi di podcast series di Jopi Happy. Kembali lagi bersama saya Dea Syafira dan ditemani dengan Bapak Wisnu Maulana akan memandu kegiatan podcast ini dengan tema apa ya temanya? Konsumsi dan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Baik, tema kali ini sangat penting ya teman-teman untuk dibahas karena pada saat ini kita ini lebih sering menghadapi pola hidup yang kurang sehat. Terutama banyak penyakit-penyakit baru, bukan hanya orang tua ya, teman-teman dari Jopi, tapi anak muda juga sekarang banyak yang terjangkit penyakit berbahaya. Betul Itu sekali. mungkin disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat ya. Iya. Kadang kemudian mungkin tidak pernah berolahraga atau makan makanan yang Junk food gitu. seperti itu. Nah, itu juga berbahaya. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan bahas pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dan hebat. Siapakah dia? Bapak Erik Firmansyah MPD yang akan memberikan kita wawasan ya tentang pentingnya konsumsi dan gaya hidup sehat. Langsung aja. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Gimana nih Bapak puasanya hari ini masih aman? Alhamdulillah, luar biasa. Belum bocor berarti Pak? Belum bocor ya Pak? Bocor kalau maghrib. Oh iya. Maghrib Betul, bocor. betul. Nah, mungkin kan 30 hari berturut-turut puasa ya teman-teman. Oke, coba gali lagi dong. Bapak Erik ini sebagai apa sih di sini? Aku penasaran deh Bapak ini udah berapa lama sih mengajar di SMK Negeri 1 Bojong Picung dan sebagai guru mata pelajaran apa begitu? Oke, baik ya. Bapak ini boleh dikatakan sudah penghuni lama ya di SMK Negeri 1 Senior teman-teman. dari Senior. 2013. 2013. Lama banget, berapa tahun nih? Lama banget ya Pak? 13 tahun. 13 tahun. Luar biasa. Ya, waktu 13 tahun itu berarti artinya dakwah Rasulullah di Mekah ya. Iya. Seperti Lama banget ya Kurang di lebih. People. 13 tahun. Kira-kira Waktunya untuk hijrah kayaknya. Oh iya. Ya, untuk mata pelajaran masih sama sih. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oh, berarti dari tahun 2013 sampai saat ini menjadi guru mata pelajaran PJOK ya Pak? Iya, betul. PJ. Disingkatnya seperti itu. Sekali. Kira-kira kesan Pak, karena kan Bapak ikut di perkembangan sekolah dari 2013 sampai dengan sekarang, apa sih kesan Bapak selama melihat perkembangan sekolah sampai dengan saat ini? Luar biasa ya perkembangan sekolah kita dari semenjak saya masuk ke sini dari 2013, perkembangan yang sangat luar biasa, terutama di jumlah siswa ya yang sangat-sangat terasa itu. Bahkan sudah mencatatkan diri gitu ya, SMK Negeri 1 Bojong Picung ini sekolah yang paling banyak muridnya di Kabupaten Cianjur. Luar biasa banget ya. Kalau dulu masih di kisaran 1.100 atau 1.200 waktu masuk ke sini di 2013. Berarti peminat masuk ke sini luar biasa ya Pak? Banyak setiap Luar tahun. biasa, antusiasme masyarakat sangat-sangat positif terhadap SMK kita ini.
Kalau dilihat dari segi jumlah kita kan banyak Pak, 2000. Kira-kira itu ada efek tidak terkait dengan lingkungan, mungkin kesehatan, tapi itu nanti dibahasnya lebih jelas lagi ya, ada dengan kira sekilas saja kira-kira menurut Bapak dengan jumlah siswa seperti itu masalah lingkungannya atau kesehatannya gimana kira-kira itu di lingkungan kita dengan murid yang sebanyak itu ya Pak. Oke. Nah, baik Bapak, untuk membuka sesi utamanya ya, menurut Bapak apa sih itu konsumsi dan apa hubungannya dengan gaya hidup sehat menurut Islam? Kembali lagi ke tema yang tadi ya, konsumsi dan gaya hidup sehat. tapi kita lebih menggali dari perspektif Iya, Islam kan ya, perspektif. apa yang dicontohkan oleh pemimpin kita Rasulullah itu seperti apa gitu. Ya gitu. Coba dong Kak Dea, apa mau ditanya tadi tentang konsumsi dan Gaya hidup sehat menurut Islam. menurut perspektif Islam. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Karena konsumsi ini adalah hubungannya dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan itu sangat-sangat mempengaruhi semua aktivitas kita sehari-hari, baik dari aktivitas maupun sampai perilaku juga. Berpengaruh itu Pak. Berpengaruh ya Pak? Betul. Apa yang kita makan? Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka outputnya pun akan seperti itu. Sebetulnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Konsumsi itu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau yang dimasukkannya adalah yang baik-baik, nanti insya Allah yang keluarnya itu adalah hal-hal yang positif, yang baik. Tapi kalau yang negatif-negatif dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik itu melalui mulut ataupun pikiran gitu ya kan, masuk ke dalam tubuh ya, konsumsi ini nih. Itu maka yang outputnya pun akan ya cenderung negatif kalau yang dikonsumsinya yang negatif. Kalau makan paku gimana? Makan paku itu Kuda lumping. Kuda lumping itu gimana tuh Pak? Outputnya jadi kuda lumping. Outputnya jadi kuda lumping. Makan beling tuh kadang tuh gimana tuh? Aduh, jangan ya teman-teman. Tapi itu khusus untuk profesional, bukan untuk ditiru ya teman-teman. Iya, nggak bisa mukbang beling, nggak bisa ya. Sekarang kita dengan Pak Erik akan membahas dari sisi makanan yang bisa kita makan. Nanti kata Pak Erik tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang masuk ke tubuh kita itu akan berpengaruh terhadap kualitas diri kita juga. Iya, Ya, betul. apalagi kan coba Nih, beritahu. dalam perspektif Islam ya Bapak, makanan apa nih yang bagus untuk kita gitu? Kembali lagi Islam. Oke, sangat baik ya. Gini, sebetulnya makanan yang ada gitu ya di lingkungan kita gitu ya, Allah ciptakan semuanya itu tidak ada yang tidak bermanfaat gitu ya. Semuanya bermanfaat dengan catatan yaitu kita tahu tentang ilmunya, terus juga tentang takarannya, ukurannya, takaran kecukupan seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mengetahui, ya repot. Bahkan racun pun kan bermanfaat gitu kan. Racun juga bisa jadi obat. Bisa jadi obat untuk tubuh kita. Jadi kalau kitanya bisa mengatur, ya seperti itu. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah sekarang kalau untuk keseharian gitu ya, memang dari sisi medis memang diklasifikasikan. Ini ada dua sebetulnya ya, nutrisi ini ya, makanan itu. Jadi kelompok besarnya adalah makronutrisi ya, dan ada mikronutrisi. Apa sih itu? Mikro Apa dan sih? mikronutrisi itu Pak? Coba. Makro dan mikro. Mikro dan mikro biar teman-teman tahu ya teman-teman. Iya, apa tuh mikro dan makro nutrisi? Makro ya, gini. Makro itu kan besar. Besar ya. Klasifikasinya besar ya. Makro artinya dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh tubuh kita. Terus yang kalau mikro, dari katanya mikro berarti dibutuhkan tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, kecil. Yang makro ini apa? Makronutrisi yang makro ini diklasifikasikan lagi. Ada karbohidrat, lemak, protein. Itu yang dibutuhkan oleh Ya. tubuh kita ya Pak. Iya, ada tiga nih yang makro ini. Itu juga belum spesifik ke jenis nih. Ternyata masih Iya. dalam. Masih dalam, masih jauh. Masih jauh. Ya. Yang mengandung banyak ya protein, lemak, dan karbohidrat seperti itu yang makro.
Terus karbohidrat apa aja gitu kita bisa didapatkan di mana aja, itu udah banyak yang tahu lah ya, kayak nasi, singkong, kentang seperti itu. Terus juga kalau protein gitu ya, telur, daging, dan untuk nabatinya kacang-kacangan. Terus lemaknya dari mana? Sesuatu yang mengandung protein biasanya include gitu ya, Berdampingan juga include dengan lemak. dengan lemaknya juga biasanya. Jadi seperti itu kebutuhan yang makro dan dibutuhkan cukup banyak untuk keseharian. Makanya kan kalau kita makan di piring biasanya yang paling banyak apa coba? Nasi. Kalau Aku orang nasi. Sunda itu nasi. Nasi katanya Sango, baru kalau nama. belum makan nasi belum makan gitu. Nah, ya, karbohidrat. Terus apa lagi biasanya? Unsur protein mungkin ayam. Ayam, Ya. Ayam, daging. protein Aduh, hewani. jadi lapar. Aduh. Gimana sih jadi bahas makanan tuh. Terus protein nabatinya kan kacang-kacangan, tahu tempe yang seperti itu. Itu kita akan sering mendapati itu tiap hari ya. Betul Pak. Apakah merasa bosan? Sejauh ini tidak sih. Ya. Ya. Bosan tinggal ganti kan? Tinggal Bosan ganti, tinggal Ustaz. ganti. Atau mungkin cara masaknya mungkin yang bisa Nah, iya. divariasikan. Nah, kayak gitu. Kalaupun bosan, caranya, apanya. Tapi intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan Gizi. gizi sehari-hari kita. Nah, selain itu, yang makro, kita masuk di mikro. Mikro juga dibagi 3 gitu kan. Masa itu? Ya, ada vitamin, Vitamin, ya, mineral, mineral, dan air. dan Air. Ya, Vitamin, mineral, dan air. gitu ya. Kalau vitamin, wah ada A, B, C, D, E, K. Nggak sampai Z ya. Oh iya. Alfabet. Alfabet. Ya. Terus juga kalau mineral itu mulai dari zat besi, fosfor, zat kapur ya, seperti itu yang dibutuhkan. Kalium, kalsium. kalium itu mineral. Itu masuk golongan mineral. Nah, biasanya itu didapatkan di apa? Sayuran mungkin Ya, Pak. sayur. Sayur. Ya. Makanya ada kita makan, ada nasi, ada lauk, ada sayur, itu semuanya itu Kebutuhan tubuh kita. kebutuhan Supaya tubuh. kebutuhan yang tadi ya Pak, mikro makronya tercukupi. Itu betul saya Pak Wisnu. Kalau dalam Islam berarti hal dan riba. Oke. Kalau dari perspektif Islam bagaimana Pak? Yang Oke, mikro ini makro. sangat luar biasa. Kalau dari perspektif Islam terkait makanan, sebetulnya untuk makanan ini tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan oleh Ya, Allah. ya. Patokannya semua gitu, halal gitu ya, kecuali yang diharamkan seperti daging babi, ya, daging anjing, itu udah patokan final seperti itu. Tidak gitu bisa ya. diganggu Nggak gugat. bisa diganggu gugat. Kalau yang lainnya, nah terkadang patokannya sebetulnya pada diri sendiri, karena patokannya adalah halal, thayyib. Halal itu perspektif dari bagaimana kita mendapatkannya, cara. Ya, berbeda nih cara orang yang membeli, kan, mencuri, Ya. nah, ya, atau menodong dengan yang tadi yang dibeli, ya, akan ada hukumnya. Jadi halal, jadi tidak haram. Gitu. Caranya pun berpengaruh ya Pak, yang tadinya halal Islam. jadi berubah tuh hukumnya Iya. jadi haram karena caranya yang salah. Cara Termasuk Kalau mungkin kalau ini kadang misalnya kita menyembelih ayam nih Pak, itu kan ayam Iya. tuh kan halal, tapi kalau Halal. misalnya cara menyembelihnya tidak Salah, baca kayak bismillah, bismillah itu jadi jadi haram. itu juga jadi haram juga ya Pak. juga Berpengaruh tidak pada tubuh kita ya kalau misalnya cara menyembelihnya salah itu Pak, kalau ayam. secara apa ya, yang namanya kita balik lagi, Ya. sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan berpengaruh terhadap output diri kita juga pasti berpengaruh. Kalaupun tidak berpengaruh secara fisik, itu berpengaruhnya secara batin, rohani. Psikologis betul Pak. Iya, psikologis. Oh, itu juga Jangan berpengaruh ya, Pak? Makanya halal itu berpengaruhnya di sana. Oh. Sedangkan toyiban, ya, yang tadi toyiban, yang baik-baik itu, yaitu dari perspektif dari kesehatan tadi.
Itu toyib, bermanfaat untuk tubuh kita, diatur secukupnya seperti itu kan. Kalau berlebih ini jadi masalah kan gitu. Oh, begitu. Jadi kalau halal itu untuk ruh ya, Iya. begitu. Kalau toyib untuk fisik mungkin, fisik gitu. Jadi memang dalam Islam itu teman-teman sudah diatur sedemikian rupa bahwa itu tidak boleh makan makanan yang sembarangan. Syaratnya harus halal dan bersifat toyib atau toyiban. Ya. Terus ada lagi sebetulnya Lagi, Pak. selain halal dan toyibah, Allah itu menyenangi dengan yang bersih-bersih. Bersih. Bersih. Syaratnya harus bersih. Ya. Kan gini, ini udah halal nih ya. Ya. Kita nggak liwat ya. Halal nih kita beli, kita pasang juga pakai bismillah, tiba-tiba sudah dihidangkan, kita taburin ke pasir. Oh, pasir. Ya. Kesih guys. Enak nggak kayaknya? Nah, kebersihan pun akan bersih. berdampak lah ya, seperti itu. Karena mau untuk makannya, Iya. melihatnya itu tidak mau, tidak ada Nah, kan gitu. Gara-gara itu bersih, ini kunci juga kebersihan itu dalam konsumsi yang kita makan, kita konsumsi sehari-hari. Ini juga tadi halalan, thayyiban, dan selanjutnya adalah kebersihan. Kebersihan harus diperhatikan. Kalau bahasa medis higienis. Higienitasnya harus diperhatikan. Nah, Ya. gitu. Selain halal, selain thayyiban juga higienis. Higienis. Supaya terhindar dari penyakit dan virus ya. Nah, gitu. Dan jangan lupa berdoa. Nah, itu biasanya teman-teman gitu tuh sering lupa karena Buru-buru. saking laparnya kabuk. Nah, Jangan-jangan buka puasa juga Pak. nah, curiganya seperti itu. Jangan ya, karena aduh itu tidak akan memberikan keberkahan bagi tubuh kita ya. Ya. Itu bentuk rasa syukur Perlu juga, Pak. diketahui juga nih, Pak Ismu. Siap. Itu kan tergesa-gesa itu ya. Tidak. Lupa akibat tergesa-gesa itu sesuatu hal yang istilahnya dibenci oleh Allah, tergesa-gesa itu. Tidak boleh, tidak harus. Kan ada Saya- al-ajalatu minasyaitan, bahwa tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan. Makanya Jadi benar, harus santai aja kita doa dulu apa dulu gitu. Ciok. Bahkan katanya kan Rasul juga ya Pak, kalau mengunyah itu disunahkannya 40 kunyah betul. Nah, Wah. betul. Makanya kan Aku belum nyobain. selain tidak tergesa-gesa gitu kan, nah itu dalam mengkonsumsi makanan gitu kan, itu turun ada yang masih keras, nah padahal Rasulullah gitu panutan kita semua gitu sudah mencontohkan untuk kehidupan gitu bagaimana untuk makan gitu ya. Dia mengunyah sampai 36 kali di ayat yang lain, keterangan yang lain Iya, seperti itu, ada yang 40 kali. Yang jelas intinya tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan gitu ya. Kadang kan kalau tergesa-gesa coba ya Kasuk. loh kan belum nyampe ke akhirat nerakanya udah kerasa loh. Oh, jadi apa ya, si efeknya tuh udah ada pas di dunia juga gitu. Iya, di situ. Ya, belum nyampe ke akhirat nih. Iya, iya. Efeknya udah langsung terasa tuh dari tergesa-gesa tuh. Nah gitu seperti itu. Tersedak guys. Gitu. Boleh. Ya. Betul. Nah, berbicara tentang makanan yang halal dan thayyiban, kalau misalnya kita tidak memakan makanan yang halal dan thayyiban, efeknya bagi fisik dan ruh kita tuh apa sih Pak? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau kita terlalu abai gitu terhadap diri kita, kan balik lagi konsumsi itu adalah apa yang kita konsumsi akan jadi output diri kita. Hanya menjadi penting gitu kalau kita abai, kita sembarangan gitu kan memilih dan memilah makanan yang asal gitu ya. Ini bisa berdampak secara fisik, secara kesehatan, berdampak secara mental juga kan dalam keseharian. Nanti tatkala banyak makanan-makanan yang tidak seimbang misalkan. Satu hal lagi tadi cukup ya dalam Islam itu cukup terus seimbang kadar kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena beda-beda kebutuhan adiknya
Bapak Wisnu. Dan Bapak sendiri ya, Mana beda-beda. kebutuhan proteinnya berapa berbeda, Beda ya? kebutuhan karbohidrat berbeda, kan gitu. Kayaknya ini ya kalau kita kupas lebih jauh itu memang istilahnya panjang ya. Cuma gini, kalau kita berlebihan ini akan menjadi masalah. Kekurangan pun jadi masalah kan gitu. Banyak kalau kekurangan di tubuh kita akan rentan terhadap penyakit kan gitu. Kelebihan sama juga rentan terhadap penyakit juga, cuma penyakitnya yang berbeda gitu. Ya, kalau misalkan kekurangan gizi, apalagi dari sejak dini kekurangan gizi itu ada istilahnya stunting. Oh yang Ya, itu akibat dari kurang kebutuhan gizi Tidak tidak tercukupi, tidak terpenuhi, dan efeknya kan jangka panjang seumur hidup ya, akibat dari stunting, akibat dari kurang tadi. Terus kalau misalkan lebih juga kan sama sama. ya. Banyak sekarang Obesitas ya, Pak? obesitas itu kira-kira kelebihan apa? Karbohidrat sama gitu. Akibatnya obesitas ini mengundang kerja tubuh, organ tubuh kita itu ekstra sehingga terjadi kerusakan rentan. Kalau sudah rusak, timbullah penyakit seperti diabetes mellitus, istilahnya penyakit gula itu ya. Itu akibat organ dalam kita sudah rusak, pankreas di sana. Karena bekerjanya terlalu kerja keras ya. Iya, terlalu over capacity. Jadi obesitas, penyakit akibat kelebihan konsumsi seperti itu. Terus juga penyakit akibat kelebihan gerak juga ada, ya, kekurangan gerak juga ada. Seperti itu. Intinya Islam itu sangat mengatur cukup seimbang, balance ya, balance. Betul sekali Pak Wisnu. Balance, keseimbangan di terutama terkait dengan program kegiatan sekolah, bukan sekolah kita juga di Jawa Barat mungkin ya. Pesantren ekologi itu sangat kaitannya dengan keseimbangan alam. Ya. Kita mau menyeimbangkan alam, gitu kan logikanya. Ya. Kalau kita sendiri tidak bisa menyeimbangkan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kira-kira? Kan ujiannya itu kan sebelum ke orang lain harus ujian ke diri kita dulu, gitu ya. Seimbangkan, gitu. Baru kita ingin berbuat yang lebih, berdampak terhadap lingkungan yang lebih, gitu kan? Dengan modal yang sikap yang sudah tertanam di dalam diri kita. Dimulai dari diri kita. Ingin menyeimbangkan alam, bagaimana bisa menyeimbangkan alam? Menyeimbangkan tubuh kita sendiri. Nah itu jadi anomali kan, seperti itu. Ada yang pengen kita lihat kesehariannya kan menjadi presiden yang kurang baik lah. Kalau misalkan tidak dibarengi dengan contoh teladan yang baik sebelum melangkah ke yang ekologi ini kan lebih luas lagi ya Pak? Lebih luas lagi. Makanya penting deh menyeimbangkan diri sendiri dulu. Seimbangkannya dengan apa? Dengan konsumsi yang kita makan. Agar apa? Agar tidak berlebih dan tidak kekurangan juga. Balance. Jurusan apa? TKJ. Kirain jurusan AK ya. Kalau jurusan AKL itu akan sangat sangat istilah balance itu di AKL sangat relevan gitu. Neraca berhitung ya. Balance, harus balance. Kalau tidak balance nanti itu harus dihitung ulang kan Pak? Kan nah, ini juga sama. Waduh. Tubuh kita juga kan tatkala tidak balance biasanya
kita langsung kalau sudah parah kita mendapatkan treatment ke rumah sakit untuk apa? Untuk menyeimbangkan kembali kan? Nggak balance. Karena ada nggak balance. Saatnya tubuh bereaksi, reaksinya. Iya. Sinyal aku nggak apa-apa nih, aku nggak bisa nih gitu, Iya, nggak kuat aku katanya. Nah, jadi Islam ini sangat seimbang ya Pak. Kita ini tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kekurangan, begitu maupun dalam makanan ataupun gaya hidup ya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, gaya hidup apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih dengan yang sangat luar biasa. Sebetulnya gaya hidup Rasulullah itu adalah gaya hidup paling sehat. Bahkan sudah banyak dibuktikan ya, pembuktian medis gitu ya. Mulai dari makan sampai mohon maaf ya, ke toilet buang air pun dicontohkan oleh Rasulullah ya. Sampai dengan beribadah ya tentunya ya. Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita, karena tubuh kita kan terbagi dua nih ya, ada jasmani, ada rohani kan. Jasmani ini kan fisik ya, kelihatan fisik badan kita. Rohani, batin kita kan ruh. Nah, kaitannya konsumsi untuk ruhnya apa? Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Konsumsi untuk fisiknya sudah dicontohkan Rasulullah. Misal di bulan Ramadan nih ya, di bulan Ramadan Rasulullah berbuka tidak terlalu banyak dulu tuh. Ya, minum air 3 butir kurma, nggak langsung apa istilahnya balas dendam kan? Ya. Nah, gorengan, langsung nasi, sambal, wah, Sambal, rendang, semuanya aku makan. Pokoknya, aduh, ya pada akhirnya kan setelahnya malas beribadah. Iya. Karena kekenyangan ya Pak. Kalau tarawih kenyang gitu. Gara-gara itu. Nah, setelah buka itu kan salat maghrib kan gitu. Padahal kan dijeda dulu aja, kan lanjut ke taraweh gitu kan. Ada setelah taraweh kalau mau bukan mau lapar mau makan karena lapar maksudnya seperti itu. Kita bisa lanjut lagi setelah taraweh kan tuh enak gitu, teratur gitu Islam ya, penuh keteraturan. Bahkan nanti di sahur kan Rasulullah menganjurkan itu diakhirkan jelang imsak. Jauh-jauh juga itu untuk kesehatan tubuh kita sebetulnya. Kalau kita kaji secara medisnya seperti itu kan, jadi bayangkan kalau ada yang sudah sahur dari jam 2 misalkan ya Pak Wisnu, Lapar kan lagi. beda Iya, betul. kan, padahal jam 4 juga masih bisa kan gitu. Nah setelah itu imsak udah selesai, siap salat subuh ya. siap subuh udah kita mulai masuk fase puasa kan, dan kita tinggal menunggu waktu itu, sampai maghrib. Nah menunggu waktu ini kita isi dengan apa? Seperti itu. Nah, sementara tubuh kita pada saat Ramadan itu sedang istilahnya detox ya. Jadi penyembuhan oleh tubuh kita sendiri dari gitu. dalam. Kita menghilangkan racun-racun yang tidak bisa dihilangkan pada hari-hari biasa. Terus juga membunuh bakteri-bakteri, virus-virus yang hanya bisa dilakukan dengan sistem mengurangi konsumsi. Ini Rasulullah sudah mencontohkan makan itu teratur gitu kan, teratur munyahnya sekian, terus berhenti sebelum kenyang, seperti tidak makan sebelum lapar, seperti itu dampaknya terhadap kesehatan yang sangat luar biasa. Sekali
Wah, ternyata memang kompleks dalam Islam itu dibahas dari hal kecil sama hal yang besar. Tadi istilah keilmuannya apa? Mikro dan makro. Ternyata Nutrisi. Islam sudah jauh lebih dulu teman-teman mengaturnya. Kita tuh baru tahu loh sekarang ternyata sudah sekompleks dan serinci itu dalam Islam. Hanya saja mungkin karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita, ya akhirnya kita tidak sepenuhnya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Padahal itu hal yang sangat baik. Ya. Betul sekali Pak. Nah, kegiatan fisik apa sih Bapak yang sering dilakukan oleh Rasulullah kira-kira? Kegiatan fisik yang paling sering sholat sebetulnya. Sholat. Betul. Yes. Ayo, coba. Ya, kegiatan fisik bukan sholat. Fisik. Iya, fisik. Iya. Ya, melibatkan fisik. Melibatkan fisik kalau Bapak. Yang paling disenangi Rasulullah ya sholat. Kegiatan fisiknya. Ampun. Gitu. Kalau misal kira-kira nih Pak, kegiatan fisik yang selain sholat kan ya Pak, kalau sholat itu kan ibadah bagi kita yang beragama Islam. Nah kira-kira kegiatan fisik apa nih yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman di luar sana yang mungkin maaf ya tidak beragama Islam gitu. Oke, baik. Rasulullah itu kan kalau di malam hari seperti itu ya, bahkan ada yang ada keterangan gitu kan, Rasulullah itu sholat sampai betisnya bengkak-bengkak. Kita kebayangkan seperti itu, sholatnya seperti apa Rasulullah. Artinya memang fisik perlukan. Nah, artinya kita juga harus melatih, ya, gitu. Karena untuk apa? Untuk beribadah yang lainnya juga, gitu. Bisa gini, kita kegiatan fisiknya, gitu ya. Kalau Rasulullah mencontohkan sholat, senang sholat kan, Rasulullah. Artinya kan kaki kita harus kuat tuh, ya, harus bisa berdiri lama kan, gitu. Nah, kita banyak olahraga yang memperkuat sampai kaki kita, lari, jalan, banyak keterangan yang lain gitu kan. Rasulullah itu senang sekali berjalan dengan istrinya kan, seperti itu ya. Selain olahraga juga menjalin hubungan keluarga yang lebih dekat dengan istrinya. Itu Rasulullah itu laki-laki yang sangat romantis pun, ya. Itu hubungannya luar biasa punya Rasulullah itu, ya. Hanya lari, jalan kaki itu seperti itu. Ada lagi tidak Pak? Selain mungkin lari yang pernah dicontohkan Nabi. Mungkin Nabi ya Rasulullah tuh senang dengan olahraga apa gitu selain daripada yang tadi Bapak ceritakan yang Bapak tahu gitu. Yang jelas Rasulullah itu pandai berkuda. Berkuda. Ya kan di zaman dulu belum ada kendaraan ya seperti sekarang, kudanya kuda besi ya. Motor. Makanya Sepeda bensin. listrik. Ya. Makanya bensin. Makanya bensin, makanya listrik. Kalau dulu kan itu masih kuda untuk kendaraan mobilitasnya. Tentunya butuh pengendalian bagus tuh. Nggak bisa gitu orang Sembarangan. biasa-biasa. Butuh keahlian juga, itu kan makanya sekarang juga berkuda kan termasuk ke dalam olahraga kan gitu, dipertandingkan juga, itu kesenangan Rasulullah. Terus juga di satu kisah pernah ada istilahnya kalau zaman sekarang gitu kumpul-kumpul itu ada pagelaran adu kuat. Ya, adu kuat. Rasulullah itu tidak pernah kalah gitu, bergulat. Bahkan Abu Jahal itu tidak pernah menang sekalipun tatkala bergulat dengan Rasulullah. Oh, jadi Nabi juga seorang pegulat Pak. Gulat yang luar biasa. Aku baru tahu loh. Tahu kan. Kita ya. tahu loh. Ternyata di yang Iya. daripada selain seorang yang religius ya, tokoh yang sangat penting di dunia, ternyata beliau juga olahragawan. Ahli bela diri. Olahragawan juga ya Pak. Iya, olahraga. Insyaallah. Suruh tahu ya. Makanya ibadahnya pun bagus, bisa berdiri sekian jam karena fisiknya yang memang sangat luar biasa
kuat gitu ya, terlatih berarti. Tidak mungkin bisa melakukan sekian jam, 4 jam gitu sholatnya, sholat malam seperti itu 4 jam, 5 jam tanpa fisik yang bagus. Artinya apa? Kalau kita balik logikanya, artinya ya pasti sering berolahraga gitu Rasulullah itu. Kalau kita dengan pemikiran terbaliknya, nggak mungkin lah bisa seperti itu tiba-tiba kuat 5 jam gitu kan sholat malam. Ya kalau bukan pelari yang bagus. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Pak dari saya, korelasinya antara konsumsi, gaya hidup sehat tadi secara kultur Islam ya Pak, yang dicontohkan Nabi, dengan ekologi, dengan kesinambungan, keseimbangan alam itu seperti apa? Itu pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih. Keseimbangan alam ini adalah sesuatu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan keseimbangan air, tanah, udara. Ini adalah sesuatu yang diamanatkan kepada manusia. Khilafat itu bukan istilahnya khilafah ya, tapi bagaimana merawat dunia ini gitu, agar keseimbangan ekologi dari tanah, tumbuhan, udara, lingkungan hidup ya, dengan makhluk hidup yang lainnya, hewannya. Keseimbangan harus balance dan memang harus tercukupi. Keren sekali teman-teman ya penjelasannya. Jadi intinya dalam tubuh kita itu, ambil kesimpulannya kada satu, ternyata kita tuh bukan hanya sebatas fisik ya, tapi juga ada ruh. Jadi ada, kalau dari istilah keilmuan lainnya mungkin ada jasmani, juga ada rohani. Atau mungkin fisik dan juga psikologis. Ya. Ternyata harus seimbang. Rasul itu sudah mencontohkan tadi, kata Pak Erik, kata narasumber kita sudah dijelaskan kita harus makan makanan yang halal dan thayyiban. Kemudian bagaimana cara memenuhi unsur rohani kita ya, dengan cara sholat, berzikir, mungkin berdoa, atau aktivitas-aktivitas yang berbau spiritual itu bisa menenangkan kita dari gejala-gejala stres dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikologis gitu ya. Kalau dari Kak Dea sendiri? Ya, Islam ini mengatur keseimbangan ya, tadi seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Wisnu dan Pak Erik, bahwa segala yang berlebihan itu tidak baik dan yang kekurangan juga tidak baik. Ya, harus seimbang. Harus imbang semuanya, Cukup. harus cukup. Belajarnya itu dari belajar menyeimbangkan diri sendiri, baru nanti kita secara bertahap menyeimbangkan di lingkungan kita, terutama di sekolah, di rumah. Untuk besarnya nanti adalah menyeimbangkan ini dunia ini lingkungan yang lebih luas, lingkungan sedunia ya, kan seperti itu ya. Kan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya udah, itu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini banyak sekali yang sudah dibahas. Banyak sekali yang sudah dibahas, mulai dari konsumsi nih, apa yang bagus kita konsumsi dan apa yang tidak bagus kita konsumsi, lalu dengan gaya hidup sehat yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Intinya harus dalam keseimbangan. Islam itu sudah kompleks, mengatur segala urusan kita, mulai dari hal kecil sampai dengan hal yang sangat besar. Fisik harus terjaga, kemudian rohani harus terjaga, intinya semuanya harus terjaga supaya pola hidup kita benar-benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk terhadap umatnya yang diberkahi dan bermanfaat di akhir nanti. Mungkin itu saja Pak Erik untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kesempatan waktunya. Lain kali mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda ya. Itu dari sisi olahraga dan juga keislaman. Mari kita tutup sama-sama. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga atas segala atensi dan persembahannya sudah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.